saya, Farasti Laila Tulistiana, dengan NIM 24232400038, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B. Di sini, saya akan membuat tugas video menjelaskan 7 makalah dari kelompok 7 sampai 13 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah SKI dengan dosen pengampu Bunda Dr. Wiwinda MPD. Kelompok 7, penyebaran Islam di Asia Tenggara. A. Sejarah awal masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk sejak abad ke-7 hingga ke-13 melalui perdagangan oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Penyebaran berlangsung lewat interaksi sosial, kejujuran, berdagang, dan perkawinan. Bukti awal ditemukan di Perlak dan Barus, lalu menguat dengan berdirinya Samudra Pasai. Penyebaran juga dipercepat oleh ulama, pesantren, dan para penguasa yang menjadikan Islam sebagai legitimasi politik, terutama setelah Malaka mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Dampak penyebaran Islam di Asia Tenggara. 1. Dampak sosial. Islam memperkuat solidaritas umat dan memperkenalkan tatanan sosial lebih tertib. Meski begitu, perbedaan mazhab dan tekanan kolonial menyebabkan beberapa ketegangan sosial. 2. Dampak budaya. Terjadi akulturasi budaya melalui seni, arsitektur, dan sastra. Masjid, karya Melayu Islam, dan media dakwah seperti wayang menunjukkan penerimaan Islam secara damai dan fleksibel terhadap budaya lokal. 3. Dampak politik. Muncul kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Ternate yang menjadikan pusat dakwah dan kekuasaan. Kolonialisme kemudian melihat kekuatan politik Islam sebagai ancaman dan menerapkan strategi pemecah belah. 4. Dampak pendidikan. Lahir sistem pendidikan seperti pesantren, surau, dan madrasah yang mengajarkan ilmu agama dan umum. Edukasi Islam melahirkan ulama dan tokoh pergerakan yang ikut mendorong keagamaan Islam. B. Interaksi Islam dengan budaya lokal di wilayah Asia Tenggara. Islam berinteraksi secara damai dengan tradisi Hindu-Buddha dan animisme melalui perdagangan, dakwah, dan pendidikan. Sifat Islam yang akomodatif melahirkan corak Islam Asia Tenggara yang modern dan dekat dengan budaya lokal. 1. Seni dan arsitektur sebagai wadah akulturasi. Masjid Demak menjadi contoh perbaruan budaya, memadukan budaya Jonglot. Kaligrafi menggantikan ornamen patung dan muncul pada masjid, batik, keris, dan gapura. Seni Islam menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas. 2. Tradisi sosial dan upacara keagamaan. Tradisi seperti selamatan dan maulid dipadukan dengan unsur Islam. Adat pernikahan, khitanan, hingga kematian tetap dipertahankan, tetapi inti ritual mengikuti syariat. Terjadi keseimbangan antara adat dan Islam. 3. Bahasa, sastra, dan pendidikan. Bahasa Melayu berkembang dengan masuknya kosakata Arab dan menjadikan media dakwah, serta Melayu Islam muncul dalam bentuk hikayat, syair, dan karya tasawuf. Lembaga pendidikan seperti pesantren dan surau menjaga nilai agama sekaligus budaya lokal. 4. Hukum politik dan kehidupan bernegara. Hukum Islam diterapkan pada bidang pernikahan, warisan, dan perdagangan di wilayah Islam, tetap berdampingan dengan adat. Raja bergelar sultan dan memimpin negara dan agama. Terbentuk sistem pemerintahan yang menggabungkan syariat dan tradisi Islam. Kelompok 8. Islam di Asia Tengah. A. Proses penyebaran Islam di Asia Tengah. Sebelum Islam masuk, Asia Tengah merupakan wilayah jalur sutra yang multikultural dan dipengaruhi berbagai agama. Persaingan politik antara Sasaniyah
dan dinasti Tang membuat wilayah ini strategis. Sehingga ketika kekuatan Islam berkembang di Persia, Asia Tengah menjadi sasaran penting ekspansi dan dakwah. 1. Periode awal, abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Islam masuk setelah runtuhnya Persia Sasanid. Penaklukan Qutaibah bin Muslim ke Bukhara, Khawarizm, dan Samarkand. Membuka jalan Islamisasi. Penyebaran tidak hanya melalui penaklukan, tetapi juga perdagangan, perkawinan, dan interaksi damai, sehingga Islam diterima dalam kehidupan ekonomi dan budaya. 2. Masa Abbasiyah dan Islamisasi masyarakat. Pada masa Abbasiyah, Islam berkembang pesat seiring majunya Bukhara dan Samarkand sebagai pusat ilmu. Tokoh besar seperti Imam Al-Bukhari lahir di kawasan ini. Tarekat Sufi, terutama Naqsabandiyah, mempermudah dakwah melalui pendekatan spiritual dan budaya lokal. 3. Perkembangan pada abad pertengahan. Di bawah dinasti Samanid, Kharohanid, dan Timurid, Islam menjadi identitas masyarakat. Bahasa Persia berkembang, bahasa Turki masuk secara luas, dan Samarkand tumbuh sebagai pusat ilmu dan budaya. Penyebaran Islam terjadi melalui kekuatan politik, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan sufisme. B. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal dan dinamika sosial di Asia Tengah. Islam membawa perubahan besar dalam keagamaan, budaya, dan kehidupan sosial. Nilai Islam berbaur dengan tradisi lokal, membentuk budaya baru yang Islami. 1. Transportasi budaya dan bahasa. Bahasa Arab digunakan untuk ilmu agama, sementara Persia dan Turki berkembang dalam sastra dan administrasi. Masa Samik membawa kebangkitan sastra Persia, menunjukkan akulturasi Islam dengan budaya lokal. 2. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bukhara dan Samarkand menjadi pusat ilmu dengan madrasah, observatorium, ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni lahir dari kawasan ini, menjadikan Asia Tengah pusat kemajuan sains dalam dunia Islam. 3. Perubahan sosial dan struktur masyarakat. Islam memperkenalkan hukum syariah, memberi perlindungan terhadap hak perempuan, serta memperkuat solidaritas lintas etnis melalui konsep ummah yang menggantikan ikatan kesukuan lama. 4. Seni arsitektur dan tradisi spiritual. Arsitektur, masjid, kaligrafi, dan ornamen geografis berkembang pada tampak bangunan tradisi sufisme terhadap Naqsabandiyah, memperdalam spiritual masyarakat dan menyebar lebar luas dalam dunia Islam. 5. Dinamika politik dan identitas. Islam menjadi dasar legitimasi dinasti Muslim. Meski sempat terkena invasi Mongol, para penguasa akhirnya memeluk Islam hingga era Soviet. Islam tetap bertahan melalui tradisi lokal dan sufisme, menandakan kuatnya Islam dalam identitas masyarakat Asia Tengah. Kelompok 9. Awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. A. Proses masuknya Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah menganut Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Letak Nusantara yang strategis menjadikannya pusat pertemuan perdagangan Muslim. Melemahnya Majapahit dan munculnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai membuat Islam berkembang. Islam masuk secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah. 1. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat. Islam dibawa pedagang Gujarat abad ke-13, dibuktikan dengan batu nisan bercorak Gujarat.
Teori Arab atau Mekah. Islam langsung datang dari Arab sejak abad ke-7. Teori Persia. Masuk melalui Persia terlihat dari tradisi Asyura dan istilah keagamaan. Teori Cina. Di bawah pedagang Muslim Tiongkok terlihat dari arsitektur masjid dan tokoh Tiongkok Muslim. 2. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Pedagang mengajarkan Islam di pelabuhan. 2. Perkawinan. Penyebaran Islam melalui keluarga pedagang Muslim. 3. Pendidikan. Pesantren, surau, dan masjid taklim. 4. Dan seni dan budaya. Wayang, syair, dan hikayat menjadi media dakwah. 5. Politik atau kekuasaan. Kerajaan Islam mempercepat Islamisasi wilayahnya. Faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. 1. Letak geografis strategis. Nusantara berantara di jalur Nusantara perdagangan. 2. Perdagangan internasional. Etika pedagang Muslim membuat Islam diterima. 3. Perkawinan. Penyebaran berlangsung alami melalui keluarga. 4. Peran keluarga dan ulama. Dakwah, damai dan akulturatif termasuk Wali Songo. 5. Kesenian dan kebudayaan. Seni lokal dijadikan media dakwah. 6. Pendidikan dan pesantren menjadi pusat ilmu dan kadar ulama. 7. Dukungan politik. Kerajaan Islam menjadikan Islam sebagai dasar kekuasaan. 8. Sifatnya sederhana. Ajarannya egaliter dan mudah dipahami. Peran Wali Songo dan Kerajaan Islam di Indonesia. Wali Songo berdakwah dengan pendekatan budaya seni dan pendidikan serta mendirikan pesantren. Kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Demak, Ternate, dan Goa mendukung dakwah melalui kekuasaan dan perdagangan. Sinergi Wali Songo dan Kerajaan Islam. Wali Songo memperkuat dakwah melalui budaya dan pendidikan, sementara kerajaan memberikan legitimasi politik. Kerjasama ini mempercepat penyebaran Islam secara luas. C. Pengaruh masuknya Islam terhadap kebudayaan Islam di masyarakat. Bidang kepercayaan dan religi. Masyarakat beralih ke tauhid dan ibadah Islam. Bidang seni dan budaya. Arsitektur masjid, sastra, dan pertunjukan bernuansa Islam. Bidang sosial. Nilai kesetaraan dan solidaritas melalui zakat dan sedekah. Bidang politik dan pemerintahan. Sultan dan hukum Islam diterapkan dalam kerajaan. Bidang pendidikan. Pesantren dan madrasah melahirkan ulama dan pemimpin. Bidang tradisi. Muncul tradisi Islam seperti sekaten, grebek, tahlilan, dan tabuh. Kelompok 10. Islam di masa penjajahan. A. Dinamika perkembangan Islam di Indonesia selama masa penjajahan. Perkembangan Islam di Indonesia berlangsung melalui beberapa fase penting dan dipengaruhi situasi politik, sosial, dan ekonomi. Islam hadir secara damai sejak abad ke-7 dan kemudian membentuk identitas budaya dan sosial masyarakat Nusantara. Fase awal, penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, abad ke-7 hingga abad ke-13. Islam dikenalkan melalui perdagangan Arab, Persia, dan India. Interaksi ekonomi, perkawinan, dan komunitas pelabuhan membuat Islam diterima terutama oleh pedagang dan bangsawan. Fase ini menjadi dasar Islaminasi berikutnya. Fase penyebaran Islam di Kerajaan Islam, abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Banten menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya sehingga Islam mempengaruhi politik, hukum, dan seni masyarakat. Fase konetrasi Islam dalam politik dan sosial, abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada masa kolonial Belanda,
Islam ditekan melalui politik, adu domba, tetapi pesantren dan ulama tetap menjaga identitas umat. Tokoh pembaru seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari memperkuat pendidikan dan gerakan sosial. Kerajaan Islam tetap menjaga solidaritas umat. Fase modern perkembangan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan, abad ke-20 hingga abad ke-21. Setelah kemerdekaan, Islam berkembang melalui organisasi seperti Muhammadiyah dan NU. Pendidikan modern dakwah dan pemikiran progresif berkembang. Tantangan seperti radikalisme muncul, tetapi mayoritas umat tetap moderat. Tantangan kontemporer dan harapan masa depan. Umat Islam menghadapi masalah intoleransi dan ketidakadilan sosial. Namun, sikap moderat masyarakat menjadi modal penting menjaga persatuan. Pendidikan dialog dan dakwah damai menjadi harapan perkembangan Islam. B. Peran ulama dan organisasi Islam dalam perlawanan terhadap penjajahan. Peran ulama. Ulama menggerakkan perlawanan melalui penguatan iman, fatwa jihad, dan kepemimpinan dalam perjuangan rakyat. Mereka menjaga persatuan serta berperan dalam proses menuju kemerdekaan. Peran organisasi. Organisasi Islam membangkitkan nasionalisme melalui dakwah dan pendidikan. Mereka melakukan kaderisasi, memobilisasi perlawanan, dan menjadi persatuan umat dalam menghadapi kolonialisme. Kelompok 11. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. A. Peran Islam dalam pembangunan nasional setelah kemerdekaan. 1. Peran Islam dalam bidang politik dan ketatanegaraan. Tokoh Islam terlibat dalam pembentukan dasar negara melalui BPUPKI, PPKI. Mengutamakan persatuan meskipun Piagam Jakarta mengalami perubahan. Setelah kemerdekaan, Partai Islam aktif dalam politik. 2. Peran Islam dalam bidang pendidikan. Pesantren dan madrasah menjadi pusat pendidikan umat. Departemen Agama memasukkan pendidikan Islam ke sistem nasional. Muhammadiyah, NU, dan organisasi Islam lainnya membangun lembaga pendidikan modern dan melahirkan banyak ulama serta cendekiawan. 3. Peran Islam dalam bidang sosial dan budaya. Islam memperkuat nilai agama seperti ukhuwah dan gotong royong. Ormas Islam mendirikan rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, dan program sosial. Dalam budaya, Islam memperkaya seni, tradisi, dan kehidupan religius masyarakat. 4. Peran Islam dalam bidang ekonomi. Ajaran Islam mendorong ekonomi berkeadilan. Umat Islam mengembangkan koperasi, BMT, bank, dan asuransi syariah, serta memanfaatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memperdaya ekonomi. 5. Peran Islam dalam menjaga kesatuan bangsa. Ormas dan tokoh Islam aktif merawat persatuan NKRI menjadi penengah konflik dan menyerukan kerukunan. MUI memberi panduan moral bagi stabilitas bangsa. 6. Peran Islam dalam pembangunan moral dan karakter bangsa. Islam menanamkan nilai akhlak seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Pendidikan moral ini mendukung pembangunan bangsa secara spiritual dan sosial. B. Kontribusi organisasi Islam dalam bidang pendidikan sosial dan politik. 1. Kontribusi dalam bidang pendidikan. NU memperkuat pesantren dan kampus Islam. Muhammadiyah membangun sekolah modern dan organisasi lainnya seperti Persis Al-Irsyad serta Hidayatullah memperkuat pendidikan agama dan kaderisasi sehingga meningkatkan kualitas sumber daya bangsa. 2. Kontribusi dalam bidang sosial. Organisasi Islam aktif dalam layanan kesehatan,
pemberdayaan ekonomi, pengelolaan zakat, dan BMP, serta penanganan bencana melalui lembaga seperti MDMC dan NU Peduli. 3. Kontribusi dalam bidang politik. Tokoh ormas Islam berperan dalam BPUPKI, PPKI, dan dinamika politik awal kemerdekaan. Masyumi dan Partai NU berpengaruh pada era awal, sedangkan awal reformasi melahirkan PKB, PAN, dan PKS. Ormas Islam juga memberikan pendidikan politik dan menjaga etika kehidupan berbangsa. Kelompok 12. Islam kontemporer di Indonesia. A. Tantangan dan peluang Islam dalam konteks modern di Indonesia. Tantangan Islam di era modern. 1. Radikalisme dan terorisme. Munculnya kelompok yang memakai nama Islam untuk kekerasan, merusak citra Islam, moderat, dan menyebabkan kerugian sosial. Pemerintah dan tokoh agama menanganinya melalui deradikalisasi dan penguatan organisasi. 2. Sekularisasi dan krisis identitas. Modernisasi memicu gaya hidup sekuler dan membuat sebagian umat, terutama pemuda, mengalami kebingungan identitas antara ajaran agama dan tuntutan zaman. 3. Disrupsi teknologi dan hoaks. Informasi agama mudah tersebar, tetapi banyak yang berupa hoaks atau ceramah provokatif sehingga memicu salah paham dan kegaduhan keagamaan. 4. Fragmentasi internal umat. Perbedaan pandangan antara kelompok konservatif, moderat, dan liberal memicu perpecahan dan melemahkan persatuan umat. Peluang Islam di era modern. 1. Dakwah digital. Media sosial membuka ruang dakwah kreatif yang mudah menjangkau generasi muda. 2. Ekonomi syariah, industri halal, bank syariah, dan zakat produktif berkembang pesat, memberi peluang Indonesia menjadi Indonesia halal. 3. Peran politik dan demokrasi. Umat Islam memiliki ruang luas berpartisipasi dalam bidang politik untuk memberi kontribusi pada pembangunan bangsa. 4. Pendidikan Islam modern. Pesantren dan universitas Islam semakin modern dan adaptif terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan pengetahuan. B. Isu-isu kontemporer dalam Islam di Indonesia. 1. Radikalisme. Bersumber dari pemahaman agama yang sempit dan eksklusif, berdampak pada kerusakan stabilitas. Deradikalisme dan modern terus diperkuat. 2. Modernisasi dan pembaruan pemikiran Islam. Modernisme dan mendorong rasionalisme menjadikan pendidikan maju, namun dikritik karena dianggap mengurangi tradisi klasik. 3. Pluralisme dan toleransi. Diperlukan pemahaman inklusif untuk menjaga kerukunan di tengah perbedaan, meski isi pluralisme masih diperdebatkan. 4. Peran media sosial dalam Islam. Media sosial mempermudah dakwah tetapi rawan hoaks dan propaganda. Literasi digital penting untuk memilih informasi. 5. Islam dan politik. Islam berperan dalam politik, namun dukungan pada partai Islam tidak selalu dominan. Nilai keadilan lebih dijunjung daripada simbol agama, dan agama rentang dipolitisasi pada masa pemilihan. Kelompok 13. Kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. A. Studi tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya global. Peradaban Islam melahirkan ilmuwan, seniman, dan arsitek yang memberi dasar penting bagi perkembangan ilmu dan budaya dunia. Sumbangan Islam terhadap pengetahuan. 1. Kedokteran. Al-Razi dan Ibnu Sina menyusun tentang sistem medis dan farmasi yang menjadi dasar kedokteran modern. Matematika. Al-Khawarizmi mengenalkan aljabar dan algoritma. Konsep angka nol mempengaruhi teknologi modern. Astronomi. Al-Batani menghasilkan perhitungan
astronomi akurat. Selanjutnya fisika, dan Ibnu Al-Haytham menemukan prinsip ilmiah yang menjadi fondasi teknologi visual, filsafat, dan ilmu sosial. Al-Farabi dan Ibnu Khaldun mengembangkan pemikiran filsafat. Selanjutnya ada sumbangan Islam terhadap seni. Kaligrafi Islam menjadi seni utama dalam dekorasi masjid dan manuskrip. Musik dan puisi. Musik Andalusia dan puisi Sufi memberi pengaruh luas pada seni dunia. Sastra. Karya sastra seperti 1001 Malam menjadi warisan sastra global. Sumbangan Islam terhadap arsitektur. Arsitektur Islam ditandai kubah, menara, dan motif geometris. Contoh masjid Cordoba, Alhambra, Taj Mahal. Di Nusantara tampak pada Masjid Demak dan Menara Kudus. Sumbangan Islam terhadap budaya global. Islam memberi model awal universitas, mempengaruhi pemikiran Barat, dan menyebarkan etika perdagangan yang jujur. Relevansi warisan Islam di era modern. Warisan ilmiah, seni, arsitektur, dan pendidikan Islam tetap menjadi dasar inspirasi perkembangan modern. B. Dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya. Dampak positif globalisasi. Penyebaran dakwah dan pengetahuan Islam, media digital memudahkan dakwah dan pembelajaran agama. Peningkatan pendidikan Islam, akses kerjasama dan pembelajaran global makin terbuka. Promosi budaya Islam global, fashion, makanan halal, dan seni Islam semakin mendunia. Keterbukaan terhadap teknologi. Teknologi membantu dakwah, ekonomi syariah, dan pendidikan. Peningkatan kesadaran sosial. Umat lebih peka terhadap isu kemanusiaan global. Dampak negatif globalisasi. Tersingkirnya nilai tradisional, budaya lokal Islam mulai menurun. Erosi moral, individualisme, dan gaya hidup hedonis meningkat. Homogenisasi budaya. Kesenian Islam lokal kehilangan ciri khas, radikalisme, dan polarisasi. Propaganda ekstrim mudah menyebar di internet. Ketergantungan ekonomi dan budaya. Produk dan budaya asing mendominasi kehidupan. Strategi menghadapi dampak globalisasi. Memperkuat pendidikan Islam modern, melestarikan budaya lokal, memanfaatkan teknologi secara positif, membangun dialog antar budaya, dan mengembangkan ekonomi syariah. Sekian tugas video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.